Baik, ini dia situasi terkini dan ada beberapa karangan bunga juga yang kita bisa lihat. Kemudian ada mobil ambulans yang juga disiapkan. Kemudian ini ada kursi-kursi undangan juga sudah disiapkan juga. Dan mari kita lihat, kebetulan ada persiapan di sini. Ikutin Anda. Dan kebetulan memang kita disambut hangat. Bang Kapos hari ini disambut langsung ketuanya langsung ada Pak Erzaldi Rosman. Assalamualaikum Pak. Wah, bersama tim. Sehat selalu Pak ya? Iya, sehat. Baik, ini pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, seperti saya bilang tadi Pak, ini sejarah, peristiwa besar ini. Nah, kira-kira apa agenda utamanya beliau kesini Pak? Kita bersyukur ya, Pak Prabowo akhirnya hadir setelah tahun 2017 waktu kampanye kami pertama sebagai gubernur kemarin. Jadi kita memang sudah lama berharap Pak Prabowo hadir di sini dan hebatnya beliau. Waktu kami mengundang untuk peresmian kantor ini, yang pasti beliau sampaikan, saya insya Allah pasti datang untuk meresmikan kantor DPD Gerindra Bangka Belitung. Kami menunggu terus, tiba-tiba saya baru dapat kabarnya ini 29 jam yang lalu. Bukan dipersiapkan dari lama, tapi baru 29 jam yang lalu. 29 jam yang lalu. Itulah beliau. Sambil beliau mau melihat kesiapan kita, keseriusan kita, keikhlasan kita dalam berjuang, tidak saja untuk partai, tapi untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, serta untuk Indonesia yang lebih baik. Tunggu Pak, 29 jam pemirsa, berarti ini bisa dibilang mendadak Pak. Ya. Ada apa Pak sebenarnya Pak? Oh enggak. Memang disitulah beliau, karena kita tahu beliau padat. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, beliau ingat. Coba, beliau ingat. Dan saya tidak tahu bagaimana cara beliau mengingatkan. Intinya kehadiran beliau di sini memenuhi janjinya. Di samping beliau juga ingin menyamperi masyarakat Bangka Belitung melalui konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju dan para relawan-relawan di GOR. Gitu. Kalau untuk gedung sendiri ada pesan khusus nggak dari beliau? Beliau berpesan, jadilah kantor Gerindra itu rumah aspirasi masyarakat. Jadi tidak saja kita melakukan fungsi administrasi partai, tetapi kantor Gerindra ini harus dijadikan sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Apa ada sesuatu yang mungkin istimewa di gedung ini? Untuk ini atau biasa saja? Biasa saja. Atau biar lebih enak? Dan Pak Erzaldi boleh dong kita lihat lebih dulu, bocoran dulu. Ya pemirsa, kita bisa lihat. Jangan banyak-banyak ya. Dikit dulu. sebelum beliau soalnya ya. Dikit dulu ya. Baik pemirsa, ini pintu masuknya dan kita sudah disajikan dengan pemandangan yang luar biasa. Kita lihat ada foto beliau langsung. Ini tahun 2017 yang lalu. Kalau nggak salah ini bulan Juli, antara Juli Agustus gitu. Nah, kita lihat di situ, disiplin adalah napasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Itu adalah kata-kata beliau. Quote beliau. Quote beliau. Yang diperuntukkan bagi para pejuang yang bersama beliau, para kader-kader Gerindra. Makanya beliau sempat menyatakan, mohon maaf ya, ini bukan saya setback ke belakang debat. Jangan bicara etik kalau kita tidak berkaca bahwa kita sudah orang yang beretika. Quote-nya lihat sekali. Luar biasa loh. Quote-nya dipasang. Jadi pintu masuk depan langsung masuk ke sini. Mang, boleh digambarkan lagi sedikit kalau untuk gedung sendiri berapa lantai, kemudian ada ruangan apa saja? Dua lantai, di ruang di atas itu khusus untuk kita rapat-rapat dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka. Di sini ada musola, ada kamar mandi juga, ada dapur, terus ada ruang gudang di atas semuanya. Nah di sini menerima tamu, sebelah sini ruang sekretariat, sebelah itu ruang sekretaris, sebelahnya adalah di tengah adalah ruang saya. Jadi ada yang menarik di sini. Ada apa, Mas? Oke. Untuk pertama kali lo kita. Wow. Bang, saya langsung bilang ini milenial sekali. Kolaborasi banget dengan milenial sekali. Ini perpustakaan. Pesan beliau,
Jangan kamu berpolitik tanpa berilmu. Maka di sini kami letakkan bermacam-macam bukunya. Buku beliau sendiri, ya. Ini buku tentang Hasanuddin, Hananjuddin. Terus tentang pertahanan keamanan. Al-Fatih kita lihat di sini ada. Terus buku-buku ceramah juga tentang ilmu manajemen. Jadi kita melatih kawan-kawan kita kalau ke sini jangan hanya kita berpolitik tapi tanpa berilmu. Politik itu adalah ilmu segala-gala ilmu, tetapi dia akan memberikan manfaat yang berdampak luas ketika kita menguasai ilmu-ilmu lainnya. Ilmu politik itu sebagai payung politik. Itu pesan beliau juga. Iya. Itu pesan beliau juga. Nih gambar-gambar para pejuang. Di sini adalah pejuang yang notabene adalah buyut beliau. Kakek-kakek beliau. Dan Mogot, Subianto, Suyono. Pak Prabowo ini adalah memang keluarga pejuang. Betul. Gitu. Nah di atas di ruang pertemuan itu juga ada foto-foto para pahlawan kita. Beliau kepengen melihat ataupun menunjukkan bahwa kita berjuang itu jangan menunggu kita siap. Kita lihat ya, umur Pak Subianto 1923 1948 dia sudah meninggal. Berapa umur dia? 23 tahun beliau sudah meninggal. 23 tahun. Dan Mogot 1927 1946. Usia beliau berarti 21 tahun. 21. Sudah meninggal. Suyono 2846. Lebih muda tuh kayaknya. Lebih muda nih. Jadi jangan orang bilang Gibran muda. Ini berapa umurnya nih pejuang ini? Jauh lebih muda. Milenial muda. Saatnya yang muda bicara. Saatnya yang muda bicara. Ya, dan Pak Prabowo paham itu. Beliau juga ingin mungkin ya ingin Gibran ini beliau ingin menjadi mentornya Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan. Bang, jangan dibocorin semua dulu banyak-banyak. Oh, iya. Karena kan kita masih harus menunggu jam 3:30 ya, sesuai jadwal ya. Nanti kalau bisa kita langsung todong dulu. Kalau bisa nanti dapat space tersendiri Bang. Boleh. Kapos. Nanti ya dengan beliau. Boleh nanti dengan beliau di sini. Oke. Saya akan sampaikan nanti dari Bang Kapos. Wais, mantap. Kita tunggu Bang. Sekali lagi sebelum ditutup, semangatin dulu Semangat. sore ini Bang. Diundang dulu semua masyarakat Bang. Ayo masyarakat Bangka Belitung, kerinduan kita akan kehadiran Pak Prabowo ke Bangka Belitung sudah saatnya. Hari ini, tepatnya nanti jam 3, insya Allah beliau akan landed di DPT Amir Pangkal Pinang dan langsung menuju ke kantor DPD Partai Gerindra. Selanjutnya beliau akan bertemu dengan masyarakat luas dalam rangka konsolidasi para kader, para simpatisan, khusus dari Partai Koalisi Indonesia Maju dan para relawan. Kami mengundang masyarakat semua, lepaskan kerinduan kita kepada beliau. Karena beliau juga mencintai masyarakatnya secara utuh untuk kemajuan bangsa dan negara. Yakinlah insya Allah Prabowo hadir di seluruh Nusantara di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Baik pemirsa Bang Kapos jangan kemana-mana ya. Nanti saya akan lanjut lagi. Makanya pantengin terus Bang Kapos live streaming dimanapun Anda berada. Sekarang ya, nanti sore sekali lagi saya ingatkan masyarakat Bangka Belitung kesini ya. Ya, datang. Prabowo, cintaan kita semua. Ya. Saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.